Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelumnya saya khususkan doa dengan kemurnian hawa murni dari hakul basiro saya. Saya khususkan untuk para jamaah, para teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma indahalal ujabu wal kibaru wariya'u wa sum'atu wa nuksonu. Fi amali laka wa lam alamihi wa alimtu tubatu anku wa aslamtu wa akulu. La ilaha illallahu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma indakhalal sakku bi tauhidi iyaka wa lam alam bihi wa alimtu tubatu anku wa aslamtu wa akulu. La ilaha illallahu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini saya akan berbagi hikmah, akan berbagi manfaat, akan berbagi pengetahuan dan ilmu untuk para sahabat-sahabat sekalian, untuk para jamaah sekalian. Pun juga demikian dengan teman-teman ghaibul ghaib. Semoga cahaya nurun ala nur yang ada pada diri kita selalu senantiasa terang, selalu senantiasa bercahaya, sehingga mampu menerangi jalan kehidupan kita. Alhamdulillah, untuk kali ini saya akan berbagi tentang kontroversi pencarian diri. Kontroversi tentang pencarian Tuhan. Untuk saat ini kita banyak tahu, kita sama-sama tahu, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Teman-teman adalah orang-orang yang bijak, yang kritis, yang jenius di dalam memahami, mengenal, menelaah, mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan. Kita sama-sama tahu bagaimana 500 tahun sebelum Masehi, bagaimana René Descartes mempertanyakan tentang siapa itu Tuhan. René Descartes mempertanyakan siapa sih diri itu. Sampai-sampai dari asumsi pemikiran René Descartes, Plato, Aristoteles, dia bertanya, sebenarnya yang menciptakan manusia itu Tuhan atau Tuhan yang diciptakan oleh manusia? Untuk memahami asumsi tersebut, kita perlu memahami tentang analogi penyampaian. Yang pasti sering saya bahas, sering saya kupas, bahwa analogi atau asumsi dari seseorang yang dilontarkan melalui ucapan, ini adalah kemampuan batas pikir seseorang dari cerebrum. Kemampuan batas pikir dari sudur. Jadi, kita sama-sama tahu secara psikologis ilmu kemarifatan, orang-orang yang sampai di dalam pemahaman, orang-orang yang sampai di dalam pengetahuannya, orang-orang yang faham di dalam hidupnya, maka orang-orang ini akan memegang kode etik tentang apa? Iksa'u syirri rububiyati. Orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu, orang-orang yang sampai di dalam tujuannya, selalu diam. Dia selalu senantiasa berkomunikasi dengan dirinya, dengan hatinya, dengan kolbinya, dengan fikirannya, dengan sifat, watak, tabiat yang mengarah ke hal positif. Intinya selalu as-sholatu daiman abadan, yakni mereksa sholat daimnya. Selalu senantiasa ingat kepada Allah, selalu senantiasa menebar kebaikan kepada siapapun, selalu positif thinking di dalam apa? Di dalam kehidupan. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang kontroversi pencarian diri. Pendidikan formalitas di kitab, baik Hidayatul Ummah, baik di kitab Ihya Ulumuddin, baik di karangan-karangan para orang-orang yang menciptakan kitab, jadi lebih mengarah untuk mengenal diri, sibuk mengenal diri, siapa diri saya, apa sih sebenarnya diri saya, mau dikemanakan diri saya. Apa tujuan hidup dari diri saya dan bagaimana diri saya nantinya setelah pulang ke alam transit ini. Yang Allah sukai dari hambanya itu adalah orang-orang yang bijak. Yang Allah sukai dari setiap hambanya
itu orang-orang yang selalu arif. Yang disukai oleh Allah salah satunya adalah orang-orang yang selalu senantiasa bersikap, berpikiran dewasa dalam menyikapi tentang apapun. Kalau kita mau menyikapi secara luas, kita sama-sama tahu. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Ini adalah wujud apa? Wujud pengembangan sayap. Mengembangkan sayap-sayap pikiran, mengembangkan cerebrum manusia, mengembangkan hakul basiro manusia secara luas. Kita sama-sama tahu kawan, dunia ini tidak sempit. Dunia ini sangat luas sekali, sangat luas. Dan filosofi dari cerebrum manusia, filosofi dari akal manusia, hati manusia, harusnya bisa berpikir seluas jagat raya. Harusnya berpikir secara luas seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Ingat bagaimana pesan Allah di Al-Mu'minun ayat 115. Allah menciptakan manusia tidak pernah main-main, sayang. Allah menciptakan kehidupan tidak pernah main-main. Allah menciptakan Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layati liulil albab. Allah tidak pernah main-main menciptakan jagat raya. Allah tidak pernah main-main menciptakan apapun. Allah tidak pernah main-main menciptakan rukun iman, rukun Islam. Allah tidak pernah main-main menciptakan Al-Quranul Karim. Allah tidak pernah main-main menciptakan histori 25 Nabi dan Rasul. Allah tidak pernah main-main dengan segala sesuatu. Allah menciptakan yang pasti ada kullu syai'in la yakhlu min hikmah pada setiap manusia. Seperti contoh kembali kepada pengenalan diri, yakni merupakan kontroversi sampai sekarang ini. Orang mencari diri, mana diri saya, mengenal diri saya melalui ini itu, dibaiat diri dengan bisikan nama manusia. Lalu bahkan ada tentang asumsi Allah adalah hakikatnya manunggaling kawula Gusti, manunggalnya diri dengan Allah pada diri. Bahkan diri adalah itu. Terus berbicara tentang manunggalnya kawula Gusti, manunggalnya Allah dengan diri, manunggalnya datnya Allah, sifatnya Allah, af'alnya Allah, asma'nya Allah dengan diri. Oke, dari sisi formalitas pembelajaran, dari sisi penyampaian formalitas dari Alkitab, betul sekali. Betul ilmunya, betul apa yang disampaikan di kitab, tetapi kita rinci secara analistik. Kita kembalikan kepada diri. Kalau kita bisa menyatu dengan Allah, harusnya wujud penyatuan yang ada di dalam diri, wujud pengenalan yang ada di dalam diri, harusnya bagaimana? Dikembangkan seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Kenyataannya apa? Kenyataannya tai lasso aja. Kenyataannya bilang orang Surabaya, menyatu manunggal dengan Allah, manunggal jancuk. Kenapa saya katakan jancuk? Bisa menyatu dengan Allah katanya. Sudah menyatu kepada diri, memang benar adanya. Tetapi kita kembalikan di dalam kehidupan sosiologi. Saudara berkumpul dengan teman, saudara berkumpul dengan sesama sahabat, saudara berkumpul secara luas di dalam multi kehidupan. Sudahkah saudara menyatu di dalam kehidupan? Saudara mengatakan saudara bagi yang lain. Mengatakan berteman, mengatakan bersahabat. Benarkah penyatuan yang berhubungan dengan analogi bersatunya dengan Tuhan, bersatunya dengan manunggalnya kawula Gusti? Sudahkah sampean saya, para saudara sekalian, menyatu di dalam sisi af'alnya kehidupan, menyatunya dengan sisi af'alnya sifat? Saya banyak tahu tentang asam garamnya kehidupan. Orang-orang berkumpul dengan saya mengaku bersaudara, mengaku bersahabat. Bahkan ada yang menganggap saya itu sangat bersaudara lahir batin dari rahim orang tua saya. Dia itu masuk ke rawa, kakinya robek telapak kakinya.
Jadi dia kesakitan di dalam rawa, di parit-parit, saya gendong. Lalu telapak kaki yang berlumuran darah, robek segini, kakinya saya jilat dengan mulut saya. Saya jilat darahnya, saya hisap. Mungkin kalau ada pecahan belengnya. Tetapi orang-orang yang bertemu dengan saya, yang mengaku bersaudara, mengaku berteman, mengaku bersahabat, tai aja kalau buktinya itu benar. Orang yang dulunya saya itu walaupun mantan guru, mantan orang-orang yang berbicara seperti sekarang ini, mengaku mengaji, mengaku murid, mengaku teman, mengaku bersaudara, pura-pura ngasih rokok lah, pura-pura ngasih tai lah. Tapi kenyataannya sampai detik sekarang ini, hanya apa yang keluar dari pantat dan anus manusia mereka-mereka semua. Artinya bagaimana? Jangan mengaku-ngaku manunggal dengan Allah. Jangan ngaku-ngaku makrifat kepada Allah. Jangan ngaku kita mengenal dengan diri kita. Kalau kita tidak mengenal tentang setiap sisi kehidupan secara multi. Kita setiap berkumpul dengan siapapun. Kita setiap bersosiologi. Berkumpul ya dengan kemurnian, keikhlasan. Bersahabat, bersahabat dengan benar. Berteman, berteman dengan benar. Banyak pengalaman-pengalaman saya di dalam asam garamnya kehidupan. Seperti contoh, waktu saya masih di dunia psikotropika, orang-orang yang masih dulunya itu masih menghisap sabu, menghisap morfin, heroin, puto, ganja. Orang-orang dulu 30 tahun yang lalu mendekat dengan saya. Bahkan mungkin sekarang ini orang-orang yang masih pakai seperti itu. Di situ orang-orang pakai topeng senyum, pakai topeng sok baik, pakai topeng sok basa-basi. Intinya mereka bagaimana? Hanya kepingin menghisap apa yang dia mau. Hanya kepingin mendapatkan apa yang ada di dalam kerongkongan, keinginan di dalam kerongkongannya. Endingnya, apakah itu saudara, apakah itu diri kita? Apakah itu diri kita yang digadang-gadang, dicari-cari? Mengenal diri itu bagaimana? Simple, kita nggak usah sibuk mengenal diri. Kita nggak usah sibuk mencari-cari diri ke sana kemari, memahami secara dalam. Diri itu sangat gamblang, gampang sekali seperti gampangnya mengenal Allah. Allah mengenalnya ada di jari telunjuk. Di ujung jari telunjuk adalah Allah. Di ujung jari telunjuk pula pada waktu kita tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini adalah diri kita. Kita lihat. Kalau kita ingin mengenal diri, Allah mencintai orang-orang yang bijak. Allah mencintai orang-orang yang memiliki pemikiran luas. Allah mencintai orang-orang yang balik, yang dewasa cara berpikirnya. Allah mencintai orang-orang yang menebar kebaikan kepada siapapun. Allah mencintai orang-orang yang hakul basironya bersih. Allah mencintai orang-orang yang bisa menyikapi pikiran di dalam kehidupan ini. Sudahkah itu ada pada diri kita? Kalau belum ada, saya pun belum bisa mengenal diri saya. Karena diri saya sejatinya adalah hal yang fitrah, adalah hal yang baik, yang negatif bukan diri manusia. Anda berbagi kepada siapapun, Anda berbuat santun kepada siapapun, Anda ridho, Anda ikhlas tanpa mencari tendensi di dalam hal-hal tertentu, di dalam hal-hal mukasyafah, di dalam hal-hal hakul basiro, itu adalah diri saudara. Anda setiap ketemu sama siapapun, Anda selalu melempar senyum sama menunduk. Itu adalah diri saudara. Anda selalu apa yang lepas, apa yang keluar dari setiap lisan saudara. Anda santun, Anda lembut, Anda bijak. Itu diri sampean. Anda selalu berpikiran positif thinking. Itu diri sampean. Diri itu nggak usah pusing-pusing dicari. Orang pusing-pusing mencari diri. Mohon maaf, hawanya di sini dingin. Orang sibuk-sibuk mencari diri. Berkoar-koar mencari diri. Berdebat tentang diri, dibaiat dengan harga jutaan, dibisikin dengan baiat harga jutaan untuk mencari diri. Diri itu simpel sayang.
Diri itu adalah setiap kebaikan saudara adalah diri. Tetapi alangkah indah kalau saudara mungkin dengan seorang mursyid ditanamkan titik ini loh diri. Sehingga di dalam kehidupan, di dalam menerjemahkan di dalam kehidupan, hanya diri saudara yang nampak. Hanya diri setiap saudara saya yang memahami di ewa kultur yang nampak. Kita tidak perlu pusing untuk ribet mempertanyakan tentang diri. Kalau Anda selalu senantiasa berpikir bijak di dalam kehidupan, menyikapi kehidupan dengan arif, berkumpul dengan siapapun, melempar senyum, melempar sedikit senyuman, itu adalah diri saya, diri Anda. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Yang terkenal hebat saya acungi dengan jempol yang ada di jagat raya ini kepada Rasulullah. Karena Rasulullah selalu menunjukkan dirinya, itulah diri Rasul. Diri Rasulullah Muhammad SAW adalah pembelajaran untuk sampai kepada kita, untuk mengenal diri kita. Diri kita tidak ribet-ribet, nyawa, nafas, roh, sukma, hakul basiro. Di dalam hati ada sudur, hati materi, hati imateri, cerebrum, otak, pikiran. Lalu bentuk tatanan jasad dengan seluruh elemen dan unsur yang ada di dalam jasad. Kita tidak perlu ribet-ribet mempelajari itu. Ngapain kita ribet-ribet memusingkan siapa diri kita, mana diri kita, bagaimana wujud diri kita. Kalau kepingin tahu wujud tentang diri kita, berbuatlah baik di alam transit ini. Tebarlah senyum kepada siapapun. Lakukan segala sesuatunya tentang hubungan ilmu mukasyafah dengan penuh keikhlasan. Lakukan sholat, puasa, zakat, melakukan rukun iman dan rukun Islamnya. Semuanya dengan keikhlasan. Kita selalu senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Sang Robbana. Ini adalah diri kita. Kita rakus mungkin di hal-hal psikotropika. Kita selalu senantiasa memperturutkan tentang lawamanya jiwa kita. Kita memperturutkan tentang mulhama kita. Itu bukan diri kita sayang. Makanya di pembelajaran yang lalu, di dalam diri manusia ada 7 tingkatan nafsu. Bagaimana nafsu mulhama, bagaimana nafsu amara, lawama, sofia, mutmainah adalah transit sebagai timbangan untuk sampai di rodia, mardia, kamalia. Itu diri kita. Harus bagaimana? Harus kita Islamkan. Lalu di dalam hati nurani manusia, bukan hati materi, ada 7 tingkatan jiwa. Bagaimana tentang jiwa mulhama, bagaimana tentang jiwa lawama, bagaimana tentang jiwa syahwatnya, bagaimana tentang jiwa robania, hububiyah, dan jiwa-jiwa yang lain. Itu adalah diri kita sayang. Sudahkah kita mengislamkan setiap jiwa kita untuk bijak, untuk baik, untuk berakhlak, untuk murni di dalam kehidupan? Saya mungkin hanya motivator bagi para saudara. Mungkin apa yang saya sampaikan merupakan ya motivasi kehidupan. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak kepingin jadi siapa-siapa. Saya tidak kepingin dikenal oleh siapa-siapa. Karena saya sudah nikmat dengan diri saya. Saya sudah cukup dengan diri saya. Saya sudah cukup bergaul, bermesraan dengan Allah dan diri saya. Bagi saya, kehidupan tidak menjanjikan tentang kebenaran. Kehidupan tidak menjanjikan tentang apa? Tentang keikhlasan. Sisi kehidupan, gaya kehidupan, saya sudah melewati. Ribuan manusia yang kenal dengan saya, hanya segelintir mungkin yang benar-benar jujur kepada saya, yang tidak bohong. Orang yang mengaku teman, sahabat, orang yang mengaji belajar sama saya, yang pura-pura dulunya baik sama saya, pura-pura dulunya takdim sama saya, tapi semuanya tai kayak apa? Kayak apa yang keluar dari pantat dan anus kita. Saya yakin, saya berharap dari hati nurani saya terdalam, semoga para teman, para sahabat, para saudara, dan teman-teman goibul goib yang sangat setia, semoga teman-teman memiliki jiwa yang alif,
Semoga teman-teman memiliki tongkatnya Nabi Musa yang tegak, yang lurus di dalam kehidupan ini. Semoga kita orang-orang yang tidak memakai topeng-topeng untuk mencari tendensi. Semoga kita termasuk bukan orang-orang yang menjadi bunglon untuk menebar senyum, untuk mencari keuntungan. Seperti sekarang ini, keimanan seorang manusia teruji. Bagaimana tentang yang disebutkan oleh Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lalu kita memahami analogi bahasa ini. Kalau kita pahami secara dangkal, masa kita mau belajar ke Cina? Ada apa sih di Cina? Pertanyaannya, ada apa sih di Cina? Apa kira-kira yang ada di sana? Seperti sekarang ini, Cina membuat gempar dunia. Kalau Belanda dulu mungkin menggemparkan Indonesia dijajah 350 tahun. Sekarang dunia digemparkan oleh Cina. Dengan Corona 19. Dan sebelumnya Corona 16. Ada rahasia apa di Cina sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, menyentilkan tentang belajarlah walaupun ke negeri Cina. Yang pasti banyak rahasia dari analogi bahasa negeri Cina. Dan sekarang mulai bergeliat. Fahami tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hubungkan dengan kecintaan dengan Allah. Hubungkan dengan keimanan kepada Allah. Sejauh mana keimanan kita sekarang ini dengan Allah. Ataukah rasa takut dengan corona itu lebih kuat daripada cinta kita kepada Allah. Lebih iman kita kepada Allah. Itu pun tergantung siapa? Tergantung tingkatan keimanan, keyakinan para saudara, para kita, para sahabat-sahabat sekalian. Kembali tentang mengenal diri manusia. Mengenal diri sayang, nggak usah ribet-ribet kita memikirkan secara pusing. Mengenal diri, nggak usah terlalu kita ribet mengenal diri secara puyeng-puyeng. Mengenal diri itu simpel sayang. Tebar akhlak kepada siapapun. Berpikiran positif kepada siapapun. Berikan berbuat baiklah kepada siapapun. Yang keluar dari lisan kita, alangkah indah kalau lembut, alangkah indah kalau santun. Setiap kita bertemu dengan siapapun, lemparkan senyum. Seperti wujud Assalamualaikum, Assalamualaikum, senyum kita basuh muka kita. Terjemahkan dalam kehidupan, praktekkan dalam kehidupan. Saudaraku, pasti disukai setiap orang. Lalu, jadilah kita sebagai diri kita. Jadilah kita dengan diri kita. Jangan pernah jadi siapapun. Berkumpullah dengan siapapun, tapi jangan pernah jadi siapapun. Tetaplah jadi diri kita sendiri. Tetaplah dengan kebaikan kita. Tetaplah dengan seluruh akhlak kita. Tetaplah dengan hakul basuru kita yang memancarkan nurun ala nur. Jadi orang lain tidak enak sayang. Dikekang tidak enak sayang. Jadilah orang-orang yang bebas. Jadilah orang-orang yang merdeka. Jadilah orang-orang yang selalu senantiasa memiliki kedewasaan di dalam berpikir. Orang-orang yang memiliki kedewasaan di dalam berpikir, ini adalah diri kita sayang. Kalau kita dewasa di dalam berpikir, kita tidak akan gegabah dalam menyikapi sesuatu. Kita tidak akan ceroboh menyikapi sesuatu. Kita akan pikirkan, kita akan renungkan, kita akan pikir secara dalam. Orang-orang yang bersikap dewasa tidak akan gegabah, tidak akan ngawur. Makanya, semoga para teman, para saudara sekalian, sedikit motivasi yang saya sampaikan ini menjadi acuan. Untuk apa? Untuk semakin mengenal diri kita. Di tahun 2020 ini, kita diuji keimanan kita kepada Allah. Kira-kira Allah itu nomor berapa dengan virus corona yang ada sekarang ini? Saya yakin jamaah tauhid tidak pernah gentar, tidak akan pernah ragu, walaupun itu kematian di hadapan kita. Pastinya, kita tetap pakai syariat hukum yang ada, syariat hukum konvensional yang ada. Selanjutnya, pasrahkan total segala satunya kepada Allah. Sebelum saya akhiri, tip buat teman-teman,
Jadi diri kita itu enak sayang, nikmat sayang. Betul-betul kita berkumpul dengan diri kita, nikmat sayang. Kita selalu menebar kebaikan, itu nikmat. Bagi para saudara saya, teman saya yang mungkin sekarang masih di dunia hitam, mungkin sekarang belum sampai di titik jenuh, mungkin sekarang masih belum sampai di dalam kesadaran, semoga Allah cepat mengangkat saudara untuk sampai di dalam yang saudara inginkan. Hidup di alam ketenangan, selalu tenang di dalam kehidupan. Tidak dikejar-kejar oleh was-was, tidak kejar-kejar oleh keraguan, tidak dikejar-kejar oleh ketakutan, tidak dikejar-kejar oleh ketakutan yang tidak beralasan. Bagi para saudaraku yang mungkin masih di dalam hukum konvensional melanggar, semoga Allah selalu senantiasa memberikan titik kesadaran, membukakan pintu kesadaran di dalam hati nuraninya. Pertahankan kebaikan saudara, pertahankan kebaikan-kebaikan para saudara yang mungkin sekarang masih di dunia realio, masih di dunia hitam. Pertahankan kebaikan hati saudara. Kebaikan hati saudara adalah modal untuk setelah sampai nantinya di dalam titik kesadaran. Itu doa saya. Bagi para teman, para saudara, semoga teman-teman memahami tentang mengenal diri secara arif, secara bijak. Diri tidak perlu kita pusing-pusingkan mengenal diri seperti itu. Diri saudara adalah kebaikan saudara. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, wahai kawan, wahai saudaraku, wahai teman-teman goibul goib. Berbuatlah baik selama hati saudara senang, selama hati saudara memiliki kecintaan di dalam kebaikan, itulah diri saudara. Bocoran dari saya. Ini tentang diri saya dan salik saya dulu. Dulu salik saya baiat tentang diri. Lalu saya rangkul yang saya baiat dulu, yang saya hatamkan tentang diri. Lalu saya peluk dengan Rohman Rohimnya. Saya peluk dengan mahabbah. Lalu saya tiupkan dari mulut saya ke lubang hidung dan lubang mulutnya. Saya masukkan kepada yang dulunya saya baiat. Pura-puranya kayak gitu. Tapi betul. Apa yang saya baiatkan dulu, kalau kepingin tahu yang pernah dulu itu belajar sama saya. Kalau itu yang dipegang dan tidak dikembangkan secara luas seperti ayat kulau kanal bahru midada. Li kalimati robbi lana fidal bahru qoblantan fada kalimatu robbi walau ji nabi mislima dada. Dulu mantan-mantan murid saya hanya dapat tai aja. Hanya dapat tai lasso. Bahkan kalau saudara hanya berpegang teguh pada itu, saudara adalah orang-orang yang ateluut yang pernah menjadi murid saya. Kalau tidak dikembangkan secara luas, saudara akan gemetar, ketakutan, keringat dingin dipertanyakan oleh mungkar nangkir tentang diri saudara. Pastinya, itu tip dari saya. Saya berharap dengan doa kemurnian keikhlasan saya, semoga para saudara sekalian menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang qanaah bil maujud, orang-orang yang selalu menunduk seperti menunduknya padi, menjadi orang-orang kuat seperti kuatnya apa? Filosofi kelapa. Semoga para saudara selalu senantiasa diamini seluruh kehidupannya, dijamin kemurahan rezekinya Allah. Dijamin keselamatannya oleh Allah, diberikan kesehatan sampai akhir hayat kita, dan kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Dari saya Ewa Kultur, apabila ada khilaf dan salah, insya Allah saya minta maaf dengan kerendahan hati saya. Apabila ada kekurangan, insya Allah akan saya sampaikan di lain bab nantinya. Saya Ewa Kultur, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.